Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, nama saya Rahel Felisa dari kelas 13 MS1 dan pada video kali ini saya ingin menceritakan tentang sebuah kisah Jataka. Sebelum kita memulai kisah Jataka, marilah kita membacakan Parita Nama Karagata terlebih dahulu. Parita, kita mulai. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami Sadu Sadu Sadu. Kisah Jataka 30, Munika Jataka. Di zaman Bodhisatta, ada seorang wanita yang mencoba untuk menggoda seorang biku muda. Melihat hal itu, Buddha yang tahu pun memperingati biku tersebut dengan berkata, "Waspadalah, dia adalah kutukanmu. Di kehidupan yang lampau, kamu dibunuh untuk dijadikan hidangan bagi pernikahannya." Dengan itu, Sang Buddha pun mulai bercerita. Sekali waktu Brahmadatta memerintah Benares, Bodhisatta terlahir sebagai seekor kerbau jantan yang bernama Mahalohita. Ia tinggal di tanah milik seorang penjaga sebuah desa kecil. Mahalohita mempunyai seorang adik yang bernama Culalohita. Dua bersaudara ini melakukan semua pekerjaan tarik-menarik barang bagi tuan tanah mereka, baik pekerjaan ringan maupun berat, dari siang hingga malam. Mereka membajak sawah dan mengangkut barang-barang milik keluarga itu. Tuan tanah mereka memiliki seorang anak perempuan yang telah dilamar dan akan segera menikah dengan anak lelaki dari seorang pria yang tinggal di kota. Menjelang pernikahan putrinya, mereka mulai mempersiapkan penyediaan makanan pilihan bagi para undangan pernikahan putri mereka kelak. Dengan begitu, mereka mulai menggemukkan seekor babi yang bernama Munika. Disinilah Munika. Ia tidak memberikan penghasilan apapun. Ia hanya makan dan tidur. Ia tidak bekerja keras layaknya Mahalohita dan Culalohita. Hingga suatu hari, perlakuan keluarga tersebut menjadi semakin spesial terhadap Munika. Munika diberi makanan terlezat, juga dimandikan. Seiring waktu, Munika pun bertambah gemuk. Melihat hal itu, Culalohita yang merasa tidak adil berkata kepada kakaknya, "Semua barang yang harus ditarik untuk keperluan rumah tangga ini selalu dilakukan oleh aku maupun kamu. Namun semua usaha kita hanya dihargai dengan memberikan sedikit rumput dan jerami sebagai makanan kita. Sementara babi itu diberi makan nasi. Apa yang menyebabkan dia mendapatkan makanan seistimewa itu?" Kakaknya berkata, "Adikku, jangan iri padanya. Ia hanyalah seekor babi yang sedang menikmati makanan terakhirnya. Ia mendapat makanan seperti itu untuk dijadikan makanan pembuka bagi para undangan saat pernikahan putri mereka. Hanya itu alasan mereka memberikan makanan seperti itu kepada babi tersebut. Tunggulah beberapa saat lagi hingga tamu-tamu berdatangan. Maka kamu akan melihat babi itu berakhir dalam 4 potong sesuai dengan jumlah kakinya. Ia akan dibunuh dan akan diproses menjadi kari." Tidak lama kemudian, hari pernikahan putri dari tuan tanah pun tiba. Para undangan juga telah berdatangan. Munika telah dibunuh dan dimasak menjadi berbagai jenis hidangan. Bodhisatta berkata kepada Culalohita, "Apakah kamu telah melihat Munika, adikku?" Culalohita menjawab, "Tentu saja, saya telah melihatnya, Kak. Pesta yang diselenggarakan dengan daging Munika. Makanan sederhana seperti yang kita makan lebih baik 100 kali, tidak 1000 kali, walaupun itu hanya rumput, jerami, dan dedak. Karena makanan kita tidak akan membahayakan jiwa kita dan merupakan sebuah janji bahwa hidup kita tidak akan dipersingkat." Semenjak saat itu, Mahalohita dan Culalohita menjadi lebih bersyukur dengan apa yang mereka makan dan bekerja lebih giat lagi. Nah, dari cerita Jataka ini kita dapat memetik pelajaran bahwasanya sangat diperlukan bagi diri setiap kita untuk terus bersyukur atas apa yang kita miliki dan tidak membanding-bandingkannya dengan orang lain. Sebab keadaan orang lain yang kita lihat belum tentu lebih baik dari keadaan yang kita miliki.
Sekian dari video saya dan semoga bermanfaat.